Selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update dengan perkembangan kasus Vina dan juga Eki yang sepertinya ini sudah memasuki dalam tahapan akhir, teman-teman. Ini detik-detik menjelang putusan dari Hakim Agung nanti untuk menentukan apakah peninjauan kembali dari para terpidana ini akan dikabulkan atau tidak. Nanti di tanggal 25 September 2024 adalah bagian sidang PK terakhir untuk terpidana Sudirman. Aku yakin sih banyak materi yang akan bersamaan yang sudah pernah kita bahas, tetapi akan ada hal-hal baru yang terkait dengan Sudirman yang selama ini dikategorikan sebagai sosok terpidana yang kooperatif oleh penyidik atau bahkan oleh jaksa yang mengakui perbuatannya, bahkan menunjuk siapa-siapa saja yang terlibat pada malam kejadian di 27 Agustus 2016 tersebut. Dan keterangan dari kuasa hukumnya ataupun juga keluarganya mengatakan bahwa Sudirman akan berbicara sejujurnya, berbeda dengan peristiwa 8 tahun lalu. Nah, berbicara tentang kejujuran, Widi dan Mega ini juga sepertinya terlihat cukup kesal dengan kakaknya Vina, Marliana. Marliana di salah satu wawancaranya mengatakan bahwa dia sangat kecewa katanya dengan seseorang yang mengatakan bahwa adiknya itu tidak terurus, sering nginep di luar dan kayaknya nggak diurus sama keluarganya. Dikatakan bahwa itu semua tidak benar katanya. Adik saya itu baru keluar, suka nginep di luar itu baru nggak nyampe semingguan terakhir. Bahkan Marliana mengatakan begini ya, bahwa adik saya itu pernah ditelepon, katanya saya pernah ditelepon, adik saya diminta sama salah satu ibunya temannya bilang, tolong dong biarin Vina nginep di sini gitu. Biarin temenin temennya karena saya mau ke Jakarta. Kan kita sudah bisa menduga ya, ini adalah ditujukan untuk Widi. Dan ternyata Widi dan Mega mengklarifikasinya. Widi bilang begini, itu nggak benar katanya bahwa ibu saya nelpon keluarganya Vina untuk minta izin dia nginep biar Vina nemenin saya. Yang sebenarnya terjadi adalah memang betul ibu saya tuh nelpon teman saya yaitu adalah Mega biar dia nemenin aku nginep di sini karena orang tuanya lagi ke Jakarta, memang pekerjaannya di sana. Karena Widi dan Mega ini udah kenalan katanya sudah lebih dari 9 tahun. Kalau sama Vina itu baru. Lantas pertanyaannya, kok bisa ngomong seperti ini? Ada dua kemungkinan, bisa aja mungkin Marliana yang berbohong, atau bisa aja Widi dan Mega yang berbohong. Aku nggak tahu, tapi kalau aku lihat dari keterangannya Widi dan Mega, lebih meyakinkan Widi dan Mega sih teman-teman. Mohon maaf ya, karena dikatakan begini, keluarga saya itu nggak ada yang kenal sama keluarganya Vina, jadi nggak mungkin itu bisa ngomong di situ. Nah, Widi juga mengatakan, saya inget banget pesan terakhir Vina waktu di malam kejadian, ini yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Apa itu pesan terakhirnya? Vina bilang ke Widi bahwa kamu jangan tidur duluan ya sama Mega, bilangin sebelum saya pulang. Jangan tutup pintu dan jendela. Pada saat itu Vina lagi siap-siap mau pergi malam mingguan untuk ketemu sama Eki. Terus dibilang sama Widi, ingat ya bener jam 10 ya gitu katanya. Dan itulah yang terngiang-ngiang sama Widi gitu kan ya. Dan makanya pada saat kita ngelihat ekstraksi HP-nya Vina, konteksnya adalah konteks mereka sedang menunggu Vina untuk pulang jam 10 malam karena itu adalah jam malam persetujuan mereka. Biarin gak enak nanti dibilang sama tetangga kampung, dipikirnya perempuan gak benar gitu, pulangnya malam. Itu adalah konteksnya. Dan Mega dan Widi itu berkomunikasi dengan HP yang sama karena mereka termasuk yang katanya Mega nggak ada pulsa lah, makanya SMS dan sejenisnya. Terus isu lain juga Widi mengklarifikasi terkait dengan bajunya Vina. Jadi terkait baju, menurut Widi itu memang betulan miliknya dia gitu. Jadi kalau dibilang kakaknya Vina bahwa baju tersebut bukan miliknya Widi atau siapapun, miliknya Vina, katanya itu nggak benar. Buktinya saya punya foto nih, persis sama dengan baju yang dipakai Vina di malam kejadian. Ini fotonya diambil di tanggal 31 Maret 2016 dan kejadian Vina adalah tanggal 27 Agustus 2016. Beberapa bulan sebelum itu ini sudah ada fotonya. Dan itu bukan cuma satu-satunya. Di sini, Widi punya bukti yang lebih kuat. Itu adalah baju yang sama.
Kemudian, saya itu kenal Vina awalnya lagi nongkrong aja sih dengan mantan pacar saya dulu, kemudian Vina yang ngajak saya kenalan terlebih dulu. Vina itu orangnya baik banget, terus juga orangnya asik, tapi dia memang orangnya agak tertutup gitu. Terus baju dan juga celana serta sandal yang dipakai Vina memang betulan adalah milik saya, jadi saya tidak mengada-ada. Jadi saya kesel gitu kok saya dituduhnya kayaknya mengada-ada gitu oleh pihak. Ini indikasinya adalah ke Marliana. Kalau memang saya itu nggak deket sama Vina, walaupun kenalnya mungkin baru dalam hitungan minggu gitu ya. Kalau saya nggak deket sama dia, ya nggak mungkin lah saya pinjemin baju sama dia. Bahkan kita janjian mau tidur bareng gitu. Jadi menurut aku memang di usia-usia masih belasan tahun itu, kita cukup gampang ya untuk deket sama orang lain. Jadi ini menurut aku keterangan Widi dan Mega sangat masuk akal sekali. Terus dibilang terkait dengan datang bulan ya. Waktu di persidangan pun, Widi memang mungkin kapasitasnya tidak seperti saksi ahli lah ya, karena kan Widi termasuk dengan keterbatasan dia pada saat agak sedikit dibentak atau dinaikin intonasinya oleh jaksa, dia kayaknya udah menciut. Tapi nggak masalah kan, yang penting kontennya, materi yang disampaikan Widi sangat kuat sekali. Kan waktu Widi ditanya gini, terkait dengan isu datang bulan, memangnya kamu melihat secara langsung Vina itu katanya ganti pembalutnya kah? Oh, Mega pun juga sama, karena mereka duduknya bareng ya bersama dalam persidangan tersebut. Walaupun ditekan oleh jaksa, yang jaksa yakin bahwa keterangannya Widi dan Mega ini bohong menurut jaksa, karena alasan jaksa penuntut umum, ada keterangan dari dokter forensik yang mengatakan bahwa ada pendarahan di bagian tersebutnya Vina, tapi bukan karena datang bulan. Tapi menurut Widi dan Mega, enggak. Saya ngelihat secara langsung kok, mereka menceritakan, mendeskripsikan beberapa menit lah ya sebelum Vina itu pergi dari rumahnya Widi. Misalnya begini, Widi itu minjemin uang Vina 50.000 rupiah. Saya lihat sendiri kok Vina beli Indomie atau mie instan, terus juga ngelihat beli pembalut. Udah gitu, saya pun juga ngelihat secara langsung, ini bingung juga, ngelihat secara langsungnya, ya mungkin nggak tahu lah ya, yang dikatakan adalah saya ngelihat secara langsung, Vina itu memang ganti pembalutnya itu seperti itu gitu. Bahkan Mega pun di sore atau malam menjelang malam itu ya, Mega tuh marah-marah gitu karena pembalutnya itu pada saat dibuang itu nggak dibersihin dulu katanya. Oh aku maaf ya teman-teman karena aku tidak pernah pakai pembalut ya. Jadi teman-teman bilang gini, Anjas tahu nggak sih yang namanya pembalut itu pada saat kita mau buang itu harus dibersihin dulu biar noda merahnya nggak kemana-mana. Nah itu ternyata yang tidak dilakukan oleh Vina saat itu. Makanya Mega marah-marah ngelihat di tempat sampah dekat toiletnya, ternyata dia ngebuang pembalut tersebut masih penuh dengan noda merah. Makanya Mega ngeluarin, kemudian dikucek-kucek sama kaki. Kemudian dimasukin lagi ke situ. Jadi keterangannya Widi dan Mega itu kelihatan natural banget dan saling menimpali satu sama lain. Bahkan di hampir belasan wawancara dia di media, nggak ada hal yang unik gitu loh terjadi, berbeda dengan keterangannya Suroto gitu ya. Baru wawancara media paling di bawah 10 lah ya, itu udah banyak sekali yang berbeda-beda. Tapi kalau Widi dan Mega ini keterangannya di persidangan, di media, sama aja, nggak ada perbedaan sama sekali teman-teman. Nah jadi apakah menurut kalian dengan kondisi yang semakin banyak ini sudah semakin meyakinkan Hakim Agung nanti bahwa Vina itu pukul 22:14 masih dalam keadaan hidup? Aku rasa sih iya ya, keterangannya Widi dan Mega itu kelihatan banget kejujurannya. Ditambah dengan ekstraksi HP-nya Vina, itu udah klik banget sih. Itu sudah menjadi alat bukti ilmiah loh. Seperti mantan Kabar Eskrim Susno Duaji bilang bahwa 1.000 saksi itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan satu bukti ilmiah. Dan ternyata juga dari keterangan ahli digital forensik mengatakan tidak ada kejanggalan dari ekstraksi HP-nya Vina. Bahkan ekstraksi HP-nya Vina itu pun didapatkan dari penyidik Polda Jawa Barat saat itu. Dan berkasnya sudah ada di 8 tahun lalu. Tapi kenapa tidak dipertimbangkan? Itu yang menjadi pertanyaan besar. Sebenarnya kita sudah bisa paham sih kenapa tidak dipertimbangkan, karena ada banyak
bertolak belakang dengan keterangan-keterangan lainnya. Kalau keterangan di ekstraksi tersebut benar, tentunya ya keterangannya Aep, Dede, Liga Akbar 8 tahun lalu itu sudah akan tergugurkan. Dan itu sekarang kan sudah terjadi teman-teman karena ada 2 saksi yang mencabut keterangannya. Sementara itu dulu yang bisa aku update mengenai kasus ini, kita akan terus kawal hingga tuntas, karena jangan sampai kita kecolongan, you know lah what happened di Indonesia gitu. Kalau sudah nggak dikawal, sudah nggak viral, takutnya nanti di bagian-bagian akhir kecolongan, dan akhirnya tidak sesuai dengan harapan, sesuai dengan kebenarannya gitu. Kalau aku lihat sekarang, trennya memang harusnya Hakim Agung sudah mulai yakin bahwa at least para terpidana itu bukanlah pelakunya. Terlepas nanti apakah peristiwa ini beneran ada, ataukah memang hanya karena laka lantas. Atau bahkan memang ya seperti putusan inkrah 8 tahun lalu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.